kabar? Alhamdulillah baik. Sedang ngapain nih? Suwi Bu Menyiapkan pembelajaran hari ini. Luar biasa gitu. Bu Rizky, sebagaimana janjian kita kemarin bahwa hari ini kita akan ngobrol-ngobrol akan ngobrol-ngobrol terkait dengan pra-observasi persiapan Bu Rizky mengajar besok ya. Bu Rizky nanti ngajar di kelas berapa, Bu Rizky? Di kelas 8H. Oke, di kelas 8H Bu Rizky ini guru IPS, materi apa Bu Rizky yang akan Materi diajarkan? untuk pembelajaran besok itu tentang perdagangan antar pulau atau antar daerah. Baik, nanti observasinya itu akan dilaksanakan tanggal 3 Maret ya Bu Rizky ya, insya Allah hari Jumat sesuai dengan jadwalnya Bu Rizky. Ya, oke siap. Bu Rizky kemarin itu Bu Rizky RPP-nya sudah bagus sekali Bu Rizky menurut saya. Jadi kayak sudah lengkap langkah-langkah pembelajarannya. Bu Rizky menggunakan model pembelajaran problem-based learning dipadu dengan metode 2-stage 2-3. Oke, luar biasa. Terus dan juga sudah menggunakan TPACK, teknologinya sudah saya lihat itu sudah lengkap. Terus hanya hasil diskusi kita kemarin itu ya revisinya cuma sedikit-sedikit, itu luar biasa, sudah lengkap, instrumen penilaiannya lengkap, ada LKPD-nya, ada modul ajarnya, dan juga ada media pembelajaran, sudah lengkap sekali, luar biasa Bu Rizky. Bu Rizky besok pada saat pelaksanaan observasi itu mungkin Bu Rizky bisa menjelaskan apa tujuan pembelajaran pada saat besok itu Bu Rizky. Jadi tujuan pembelajaran saya yang pertama, saya harapkan dengan adanya pembelajaran yang telah saya buat, siswa-siswi dapat menjelaskan pengertian dari perdagangan dan pengertian dari perdagangan antar daerah maupun antar pulau. Yang kedua, saya harapkan siswa-siswi dapat menjelaskan faktor pendorong dan faktor penghambat adanya perdagangan antar pulau atau antar daerah. Yang ketiga, saya harapkan siswa-siswi dapat menjelaskan tujuan dari perdagangan antar daerah maupun antar pulau, dan yang terakhir siswa-siswi dapat menganalisis apa sih manfaat perdagangan antar pulau atau antar daerah terutama bagi kehidupan mereka sehari-hari. Luar biasa. Wah, ini pasti bakal jadi materi yang sangat menarik ya Bu Rizky ya. Sebab akan sesuai dengan di daerah Gresik sendiri yang juga merupakan dulu itu terkenal dengan Bandar Gresik. Mungkin akan dikaitkan dengan itu ya Bu Rizky, luar biasa. Bu Rizky, area pengembangan yang tidak dicapai pada saat proses pembelajaran besok apa Bu Rizky? Jadi untuk area pengembangan yang ingin saya capai, yang pertama IPKD tercapai, siswa-siswi dapat bersikap baik, belajar dengan nyaman, belajar dengan senang. Terus yang kedua, saya ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi konten, produk maupun prosesnya. Dan yang ketiga, saya ingin anak-anak menerapkan KSE. Jadi saya ingin anak-anak saat pembelajaran saya emosionalnya itu lebih stabil dan punya semangat yang sama. Biar semangat sama, pembelajaran menyenangkan, hasilnya pun diharapkan juga bisa lebih baik. Dan yang ketiga, saya ingin menerapkan budaya positif di kelas. Jadi sebelumnya memang sudah ada perjanjian-perjanjian, kesepakatan yang dilakukan agar anak-anak juga nyaman selama pembelajaran dan tidak saling mengganggu. Misalkan anak-anak bawa handphone, saya memang memperbolehkan anak-anak bawa handphone, cuman saya sudah kasih benang merah kalau handphone hanya boleh digunakan ketika pembelajaran saja. Untuk mencari sumber belajar, untuk mengakses modul, mengakses PowerPoint, mengakses video pembelajaran yang sudah saya siapkan, anak-anak bisa langsung akses di situ. Terus handphone juga saya gunakan untuk evaluasi. Luar biasa, sudah berbasis IT ya evaluasinya. Untuk bagus. Evaluasinya anak-anak, jadi memang harus memakai handphone. Iya, sudah bagus Bu Rizky. Jadi Bu Rizky area pengembangannya saya rasa saya sangat komplit. Selain tercapai IPKD-nya, juga bagaimana pembelajaran di kelas itu menyenangkan, yaitu. Terus habis itu Bu Rizky juga mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi besok itu, baik kontennya yang disiapkan apa saja Bu Rizky untuk. Jadi ada modul, ada PowerPoint, ada video pembelajaran juga. Berarti Bu Rizky sudah menyiapkan untuk anak-anak besok itu berbagai macam sumber sumber belajar, anak sesuai dengan apa yang mereka suka.
terus juga berdiferensiasi proses karena memang di dalam pendampingan individu atau kelompok itu berbeda-beda teknik pendampingannya, sebab Bu Rizky juga menyarankan diferensiasi produk di mana anak-anak dibebaskan ya Bu Rizky memilih. Saya bebaskan mulai dari yang paling sederhana pakai sticky note, terus yang kedua peta konsep, atau mungkin yang lebih suka teknologi mau menggunakan PowerPoint untuk mempresentasikan hasil diskusinya itu diperbolehkan. Luar biasa. Juga Bu Rizky mengembangkan KSE ya, mulai dari manajemen diri, manajemen sosial, terus bagaimana mereka juga berkolaborasi dengan temannya gitu ya, dan lain sebagainya. Ini saya rasa sudah cukup menarik. Selain itu di awal sudah membuat kesepakatan kelas ya. Luar biasa. Nah besok itu pada saat observasi kira-kira strategi apa yang dipersiapkan Bu Rizky agar goal atau yang diinginkan oleh Bu Rizky, suasana kelas yang diinginkan itu tercapai dan anak-anak juga selain juga memahami konsep dengan baik, tapi anak juga senang dalam belajar. Strateginya apa? Yang pertama jelas mau merancang RPP-nya dulu, harus sesuai dengan apa yang saya harapkan. Kemarin itu ya sudah disiapkan. Terus yang kedua, pemilihan model pembelajaran itu penting karena memang saya niatnya untuk pembelajaran besok itu ingin mengasah analisisnya anak-anak, kemampuan analisisnya anak-anak, makanya saya memilih problem based learning. Terus yang ketiga, saya juga mengharapkan anak-anak itu pembelajaran itu bukan hanya di kelas, tapi ada outdoornya. Maksudnya anak-anak tahu kalau penerapan pembelajaran itu memang ada di kehidupan nyata mereka. Real ya. Real materi itu bukan hanya di buku paket selesai, tapi memang ada di kehidupan mereka, dikaitkan dengan kehidupan mereka. Apalagi ini materi yang sangat dekat generasi online. Cocok betul. Salah satunya bisa masuk di perdagangan antar daerah maupun antar pulau. Kalau online itu anak-anak klik dari manapun bisa, dari luar negeri juga bisa. Bagus nih Bu Rizky. Terus saya juga menyiapkan alat pendukung seperti LCD, terus proyektor, speaker, terus ATK yang memang saya butuhkan untuk jadi anak-anak misalkan mau butuh sticky note, mau butuh apa sudah disiapkan. Luar biasa. Saya rasa persiapannya Bu Rizky untuk observasi besok itu sudah cukup lengkap, mulai dari RPP sampai rencana-rencana dan strateginya itu. Mudah-mudahan nanti pada saat observasi tanggal berapa Bu Rizky? Tanggal 3 ya? Tanggal 3 Maret itu bisa berjalan dengan lancar, sesuai dengan yang diharapkan. Nanti saya hadir Bu Rizky ya pada saat observasinya Bu Rizky, tapi nggak usah grogi karena saya akan diem saja. Ya, saya nanti akan memantau bagaimana anak-anak itu belajar, bagaimana mereka itu enjoy dalam belajar dengan sudah strategi yang sudah Bu Rizky siapkan. Begitu ya Bu Rizky ya. Nah, bismillah. Nanti semuanya kita berdoa bersama-sama supaya berjalan dengan baik. Mungkin percakapan kita di awal dicukupkan. Rizky ada yang mau didiskusikan lagi? Sudah cukup. Cukup ya. Terus bismillah tinggal action ya. Tinggal action, baik. Nah, sampai ketemu lagi di tanggal 3 Maret pada saat observasi. Ya, semoga sukses. Amin. Terima kasih. Oke, saya pamit ya Bu Rizky ya. Saya ada kelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran IPS. Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Kita tolong yang saya silakan pimpin doa. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Terima kasih. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Bu Rizky mau absen dulu. Ini terlihat ada yang 01. Siapa yang tidak masuk hari ini? Abdul. Kenapa Abdul tidak masuk? Sakit. Untuk kalian yang masih diberikan Allah kesehatan, tetap jaga kesehatan ya. Makan makanan yang bergizi. Baik ya. Bu Rizky punya kata-kata penyemangat untuk kalian pagi ini.
Silakan baca Arvin. The more you learn, the more Semakin banyak yang kalian pelajari, semakin banyak yang akan kalian hasilkan. Jadi kalian sebagai generasi muda jangan pernah ada kata malas untuk belajar. Semakin banyak yang kalian pelajari, maka yang akan kalian hasilkan juga akan semakin banyak. Semakin banyak yang akan kalian baca, akan semakin banyak yang akan kalian tulis. Ya, jadi tetap semangat belajar hari ini, besok dan seterusnya. Semangat untuk kita semua, tepuk tangan. Kerjasama antar pulau yang dilakukan oleh pemerintah Sulawesi Utara dengan Provinsi Jawa Timur. Jadi kalau kalian ingat, baik, untuk lebih jelasnya silakan dibaca artikel yang sudah Bu Rizky berikan dan dikerjakan LKPD-nya. Nanti jawabannya silakan dituliskan di sticky note. Di sini saya akan mempresentasikan kesimpulan dari kelompok kami yang berjudul Jokowi minta perdagangan antar pulau diperkuat. Tujuan perdagangan pulau diperkuat untuk memperluas jangkauan pasar, memenuhi produk agar produk pasar Indonesia dikenal bukan dikuasai produk asing. Apa faktor pendorong? Faktor pendorongnya adalah perbedaan kekayaan sumber alam, permasalahan perbedaan kekayaan sumber daya alam antara suatu pulau dengan pulau yang lain sangat mendorong terjadinya perdagangan antar pulau. Manfaat perdagangan antar pulau untuk daerah yang menjual dan daerah yang terjual, meningkatkan produktivitas, menyediakan alat pengemas kebutuhan untuk masyarakat, dan mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Apakah sudah selesai mengerjakan Google Form-nya? Alhamdulillah kalau sudah selesai. Sebelumnya Bu Rizky mau tanya, hari ini kita belajar apa saja ya? Ayo, siapa yang bisa? Hari ini kita belajar apa saja? Ya, yang bisa. Pengertian perdagangan dan perdagangan antar pulau. Pengertian perdagangan dan perdagangan antar pulau. Apalagi? Tujuan perdagangan antar pulau. Tujuan perdagangan antar pulau. Udah, stop dulu. Oke, siapa yang bisa memberikan contoh perdagangan antar pulau? Angkat tangan. Yap. Ravan. Riko membeli sarung di Lombok. Riko membeli sarung di Lombok. Riko domisilinya di mana? Di Gresik. Di Gresik. Oke. Baik. Bagaimana pembelajaran hari ini? Bu Rizky pengen tahu serunya ini sebelah mana, coba? Siapa? Danti, coba Danti bisa menjelaskan Danti. Serunya kita bisa melihat video dan kita juga
Oke, terima kasih Nanti. Saya Ya, silakan Arvin. seru Bu, karena pada pembelajaran hari ini kita ini dilatih untuk berpikir kritis dan kita dilatih untuk berpresentasi. Dan menurut saya pembawaan materi dari Bu Rizky ini sudah sangat bagus, kemudian seru, dan menurut saya mudah dipahami. Terima kasih Arvin. Untuk pembelajaran hari ini, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan. Tinggal Bu Rizky mengumumkan siapa kelompok terbaik. Apakah kelompok 1 atau kelompok 2 atau kelompok 3, 4 atau 5? Kira-kira siapa ya? 3. Nomor 2. Kelompok terbaik adalah kelompok 5. 5. Tambahan 10 poin ya. Karena diskusinya memang sudah lebih bagus. Ya, hasil diskusinya sudah lebih bagus. Kesimpulannya pun demikian. Terus saya lihat presentasinya pun juga sudah baik. Untuk yang lainnya, saya harap bisa menggali lagi berpikir kritisnya, bagaimana menyelesaikan permasalahan, memberikan alternatif solusi, dan bagaimana menyampaikan materi saat presentasi. Teman-teman berikutnya, silahkan kalian mempelajari materi perdagangan internasional ya. Silakan dibaca bukunya biar pertemuan berikutnya kalian bisa lancar belajarnya. Sebelum Bu Rizky tutup, kita berdoa dulu. Silakan kakak. Kita mengakhiri pelajaran pagi hari ini. Alhamdulillah, doa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan ya. Makan makanan yang bergizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Rizky. Salam Bu. Bagaimana kabarnya Bu Rizky? Sehat ya? Alhamdulillah luar biasa. Wah, kelihatannya Bu Rizky ini sudah senyum-senyum gitu, sudah lega ya, sudah melaksanakan observasi di kelas dengan baik. Oke, Bu Rizky, bagaimana perasaannya Ibu setelah melaksanakan pembelajaran kemarin? Alhamdulillah lega. Karena yang sudah diskenariokan, saya sudah terapkan di RPP itu, alhamdulillah step by stepnya sudah bisa saya terapkan di real pembelajaran. Oh ya, terus anak-anaknya juga. Anak-anaknya antusiasnya juga Oke. sudah seperti yang saya harapkan. Baik, baik. Oke, alhamdulillah. Jadi misalkan kalau dilihat gitu, kalau kemarin Bu Rizky bilang skornya itu masih berapa? 8. Ini bisa sekarang pencapaiannya sudah Insya berapa? Allah sudah 9 ini. Oh, Karena lebih dari biasa. ekspektasi saya Oke, terkait antusiasnya. oke. Tentunya bahagia sekali ya sudah melaksanakan proses pembelajaran. Terima kasih sebelumnya waktunya yang diberikan kepada saya. Kita sudah ngobrol-ngobrolnya mulai dari observasi kemarin, lalu saat observasi saya juga menghadiri di kelas. Nah, saya sebelumnya mohon izin untuk menyampaikan yang sudah saya amati pada saat Bu Rizky melaksanakan pembelajaran kemarin. Jadi pembelajaran yang dilakukan Bu Rizky kemarin itu di kelas 8H ya, di kelas 8H pada tema apa kemarin? Materi Perdagangan antar pulau atau antar daerah. Iya. Yang saya amati itu Bu Rizky seluruh rangkaian tahapan-tahapan skenario pembelajarannya telah dilaksanakan dengan baik, mulai dari kegiatan inti, maksud saya mulai dari pembukaan, inti, penutup itu step-stepnya sudah terlaksana dengan baik. Dimana yang saya amati itu pada kegiatan awal pembukaan itu Bu Rizky membuka dengan menyampaikan salam, selalu menanyakan kabarnya anak-anak, mengecek siapa yang hadir dan tidak. Bu Rizky juga mengingatkan kondisi kelas bagaimana situasinya, lalu menyanyikan lagu apa itu kemarin Satu Nusa Satu Bangsa dinyanyikan. Oh gitu ya Bu Rizky ya, luar biasa. Terus juga di awal-awal Bu Rizky telah menerapkan KSE dengan menanyakan bagaimana menggambarkan emoji anak-anak pada
pada pagi itu sudah terlaksana dengan baik, itu dengan bagus menurut saya di kegiatan pembukaan yang luar biasa. Terus di kegiatan intinya kemarin juga sudah teramati terlaksana dengan baik. Kemarin itu Bu Rizky menerapkan model pembelajaran PBL. Di kegiatan inti itu saya amati 5 sintak itu sudah terlaksana dengan baik nih Bu Rizky, mulai dari orientasi masalah sampai ke evaluasi ya, malah evaluasi itu sudah terlaksana dengan baik. Terus di situ juga sudah tampak pelaksanaan pembelajaran diferensiasinya Bu Rizky, sudah tampak, itu luar biasa. Jadi mulai dari ini ya Bu Rizky ya, diferensiasi konten, diferensiasi proses maupun produk itu sudah saya amati, sudah tampak dalam proses pembelajaran Bu Rizky. Demikian juga di situ kelihatan peserta didik itu semuanya ikut aktif dalam proses pembelajaran, semuanya terlibat dan nampaknya mereka itu nyaman ya dengan strategi pembelajaran yang sudah Bu Rizky siapkan. Terus di kegiatan tadi saya lupa, di awal itu Bu Rizky juga sudah menerapkan budaya positif ya itu juga dengan selalu mengingatkan kesepakatan yang telah dibuat pada proses pembelajaran itu, sehingga murid itu semuanya merasa aman dan nyaman dalam proses pembelajaran, itu sudah teramati dengan baik. Terus di kegiatan akhir atau kegiatan penutup itu Bu Rizky sudah melakukan menarik kesimpulan, terus juga kemarin itu anak-anak juga sudah ada evaluasi akhir dengan pakai Google Form ya, tentu saja ini sudah bagus menerapkan PPAJK. Terus juga merefleksikan pembelajaran bersama dengan anak-anak pada pagi hari itu, dan juga menutup dengan KSE Stop Mindfulness itu ya, itu sudah luar biasa, sudah biasa tercapai. Nah Bu Rizky, karena sudah melaksanakan pembelajaran itu, dari pembelajaran yang sudah dilaksanakan di kelas kan pasti banyak pengalaman yang diperoleh gitu nggih. Nah sebelumnya saya ini mau bertanya, jadi kira-kira dari bincang-bincang pasca observasi ini apa yang ingin Bu Rizky dapatkan nanti di akhir ini? Yang pertama yang saya ingin dapatkan tentunya refleksi, umpan balik, dan pengalaman yang diharapkan nantinya pembelajaran yang akan saya lakukan itu bisa lebih baik daripada yang sebelumnya. Saya ingin mencari tahu apa sih yang membuat siswa-siswi saya ini nyaman dengan pembelajaran, bagaimana model pembelajaran yang harus saya terapkan, bagaimana metode pembelajaran yang harus saya terapkan, bagaimana cara-cara jitu untuk membuat mereka tertarik dengan pembelajaran saya, itu yang saya terapkan. Begitu ya Bu Rizky ya baik, oke Bu. Jadi merefleksikan pembelajaran yang sudah dilakukan dan merencanakan tindak lanjut ke depannya agar pembelajaran berikutnya itu semakin baik lagi. Nah bagus, ini luar biasa saya rasa ya, sehingga nanti kalau misalkan pembelajaran kualitasnya itu semakin baik, berarti itu sama dengan meningkatkan layanan kita kepada siswa, luar biasa ini ya. Baik Bu Rizky, kira-kira pembelajaran yang Bu Rizky lakukan kemarin yang sudah terlaksanakan sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan? Insya Allah sudah sesuai Bu, untuk beberapa tujuan yang telah saya tuliskan di RPP. Seperti halnya menunjukkan pengertian dari perdagangan, pengertian dari perdagangan antar daerah maupun antar pulau, terus menentukan tujuan dari perdagangan antar daerah dan antar pulau, menganalisis faktor pendorong dan manfaat perdagangan, dan yang terakhir yang saya harapkan memang siswa dapat menyampaikan hasil analisis mereka tentang perdagangan antar daerah maupun antar pulau yang terjadi di kehidupan real mereka. Wah luar biasa Bu, kita kasih close ini ya Bu Rizky, luar biasa ya. Baik, karena kemarin itu sudah terlaksana dengan baik semua, kira-kira bisa diceritakan kembali Bu Rizky apa saja yang sudah dilaksanakan selama proses pembelajaran kemarin? Untuk kegiatan yang pertama, kegiatan pembukaan, saya awali dengan mengucapkan salam. Saya selanjutnya mengkondisikan siswa. Yang ketiga, saya melakukan absensi kehadiran siswa. Saya mengecek siapa saja yang hadir maupun tidak hadir. Terus yang keempat,
saya ajak siswa menyanyikan lagu Ya, Satu kemarin sudah Nusa tampak Satu semua, Bangsa, ya, luar biasa. biar mereka konsentrasinya penuh dulu. Terus langkah berikutnya saya ajak mereka untuk pengaplikasian KSE. Oh, iya. Jadi saya minta mereka untuk menyiapkan satu kertas untuk menggambarkan emoji mereka di pagi itu. Jadi saya ajak mereka untuk menggambarkan emoji. Selanjutnya mereka menceritakan kepada teman sebangkunya gantian, biar ada rasa lega setelah mereka bercerita, biar yang grundel di hatinya itu sudah hilang dulu, biar bisa masuk fase pembelajarannya tuh enak. Setelah itu berarti itu termasuk kesadaran sosial, berempati sesama, luar biasa. Terus bagus. saya ingatkan lagi tentang budaya positif yang sudah disepakati agar tetap on the track selama pembelajaran, walaupun mungkin kedengarannya aneh ketika anak-anak menggunakan handphone ketika pembelajaran. Terus untuk kegiatan pembuka saya tutup dengan saya jelaskan sedikit materi tentang hari itu dan saya tarik dengan kehidupan real mereka. Jadi mereka merasa pelajaran yang akan mereka dapatkan hari itu memang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari mereka. Ya, kan apalagi zamannya online ya. Biar mereka klik, tahu klik, walaupun mereka main handphone itu ada hubungannya dengan materi betul. pembelajaran. Sepakat Bu Rizky, karena memang generasi milenium ya Bu Rizky ya. Harus Ya. sangkut pautkan dengan pembelajaran. Cocok. Yang Silakan, kedua, lanjutkan. kegiatan inti saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi konten, proses maupun produk. Untuk kontennya saya sudah menyiapkan materi untuk anak-anak dalam bentuk modul Modulnya dibuat Bu Rizky sendiri ya. Ada PowerPoint juga. sama video pembelajaran. Terus yang kedua, berdiferensiasi proses. Dalam prosesnya anak-anak tetap saya pantau, saya bebaskan tapi tetap saya pantau. Untuk produk yang dihasilkan mereka saya bebaskan juga. Mereka silahkan memilih sesuai kemampuan mereka. Ada yang PowerPoint, ada yang bentuk peta konsep, ada yang paling sederhana hanya pakai sticky note. Kemarin juga saya lihat sih Bu Rizky itu sudah tampak berkeliling dari kelompok satu ke kelompok yang lain untuk mendampingi anak-anak ya, baik secara berproses, baik pendampingan individu maupun kelompok, karena memang produk mereka bermacam-macam ya. Otomatis dalam prosesnya Bu Rizky sudah tampak ya, bagus Bu Rizky. Oke, terus gimana lagi Bu Rizky? Untuk pembelajaran yang saya gunakan problem based learning. Iya, kenapa kok pakai model? Karena memang materi yang saya ambil kemarin itu sudah sesuai ketika saya penerapan PBL. Karena permasalahan yang terjadi di masyarakat itu sebenarnya sangat banyak, terutama pada materi yang saya sampaikan. Materi perdagangan itu sangat banyak. Dan selain itu saya juga ingin anak-anak itu terlatih untuk melakukan analisis dan memberikan solusi. Jadi latihan awal lah di sekolah untuk menguji analisis mereka dan menguji bagaimana mereka dalam pengambilan solusi. Tapi itu tampak loh Bu Rizky, ketika saya amati itu semua anak-anak terlibat dalam proses pembelajaran itu semuanya. Jadi kalau misalkan saya amati ada beberapa itu yang misalkan konsentrasinya ini tapi tetap bisa lagi kembali dengan kelompoknya untuk bisa berproses kembali. Jadi itu berarti menunjukkan bahwa model yang dipilih Bu Rizky itu cocok untuk materi ini gitu menurut saya. Oke. Terus untuk penutupnya, saya beri apresiasi untuk anak-anak yang sudah sangat aktif dalam berdiskusi. Saya kasih tambahan nilai. Terus yang kedua, saya minta anak-anak untuk membuat kesimpulan dari pembelajaran yang sudah dilakukan. Terus yang ketiga, saya memberikan evaluasi bentuknya Google Form yang bisa diakses anak-anak melalui handphone yang mereka bawa dan diselesaikan hari itu juga. Dan anak-anak langsung bisa melihat nilainya ya, langsung bagus itu. Keluar nilai. Dan yang terakhir ada stop untuk KSE stop membuat anak-anak itu bisa mengkondisikan tubuhnya menerima yang pelajaran setelah saya. Jadi mereka istirahat sejenak, untuk bisa kembali menerima materi mereka semangat. Itu sudah tampak bagus. Ya alhamdulillah Bu Rizky, kalau tadi seperti yang saya uraikan di depan ya, Bu Rizky sudah melaksanakan
skenario pembelajarannya itu baik KSE, diferensiasi maupun budaya positif sudah luar biasa. Seperti yang sudah disampaikan Bu Rizky tadi menggunakan model pembelajaran PBL. Nah, sudah diceritakan juga bagaimana pembelajaran PBL itu dilaksanakan cukup lengkap. Oke, tadi Bu Rizky menyampaikan bahwa sumber belajar itu sesuai dengan gaya belajar siswa ya, gitu ya. Makanya tadi Bu Rizky ada apa saja macamnya Bu Rizky? Ada modul, ada PowerPoint, ada video pembelajaran. Ya, jadi video pembelajaran itu bagi anak-anak yang visual, gitu ya. Ya, bisa memilih Bebaskan. menurut mereka yang mudah yang apa. Baik, Rizky, dalam pemetaan kira-kira Bu Rizky rencana tindak lanjut yang akan Bu Rizky kembangkan ke depan itu apa Bu Rizky? Yang pertama, mungkin saya akan melakukan dari hasil evaluasi, saya akan melakukan yang belum terlaksana secara maksimal dalam proses pembelajaran yang saya buat. Supaya kedepannya tercipta pembelajaran yang inovatif dan berpihak pada siswa, yang membuat siswa nyaman dan senang selama pembelajaran. Yang kedua, saya ingin alokasi waktu. Oh ya, betul. Kemarin Kemarin itu sebetulnya praktis semua terlaksana, cuma catatan saya itu hanya pada overtime di sintang terakhir. Itu nggak apa-apa sih Bu Rizky, menurut saya itu saking anak-anak antusias. Mungkin kedepannya gimana Bu Rizky untuk mengatasi itu? Saya harus alokasi waktu saya harus lebih baik lagi, terus kemudian timekeepernya harus berjalan biar tetap waktunya tuh nggak terlalu bazir. Jadi mungkin proporsi antara sintaknya itu yang mungkin yang harus saya atur kembali. Ya, udah bagus Bu Rizky. Ya, itu aja Bu Rizky ya. Nah, oke, baik Bu Rizky. Selanjutnya yang ingin saya diskusikan bersama itu terkait dengan rencana pengembangan diri Bu Rizky. Jadi dari yang sudah dilaksanakan kan sudah sangat bagus. Ya, yang bagus itu kan tentu saja akan dipertahankan kan gitu ya. Dan itu nanti semoga bisa diaplikasikan juga di kelas-kelas yang Bu Rizky ampuh yang lain kan gitu ya. Sehingga progresnya itu selalu naik, semakin naik gitu. Ya, luar biasa Bu Rizky. Terus bagaimana Bu Rizky rencana pengembangan diri ke depan? Yang pertama, memperdalam persepsi dan motivasi supaya siswa ini lebih bersemangat. Ya, karena itu memegang peranan penting ya dari awal. Jadi walaupun siap-siap. mereka mungkin pas berangkat agak kurang semangat atau mungkin ada sesuatu yang membuat mereka kurang nyaman, bisa dibuat nyaman saat saya datang dan bisa siap ketika proses pembelajaran. Yang kedua, mungkin saya harus lebih belajar, lebih memahami model pembelajaran yang selain PBL. Mungkin saya bisa PJBL atau Discovery atau Jigsaw, betul. Terus sesuai dengan materinya nanti ya Bu Rizky ya. Yang ketiga, saya ingin menerapkan pembelajaran sosial emosional dalam bentuk yang lain, biar emosinya anak-anak yang mungkin ada sebelum saya datang itu bisa tercover dan bisa terselesaikan. Yang keempat, saya ingin menyediakan asesmen penilaian yang berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ya. Si A, si B, si C mungkin dengan karena memang kondisi sekolah kita sudah sangat heterogen ya. Nah, sehingga dengan asesmen pembelajaran berdiferensiasi, asesmen yang autentik akan sangat cocok dengan kondisi yang ada. Terima kasih Bu Rizky. Saya rasa mulai dari ini sudah ya. Jadi nanti Bu Rizky sudah hari dari percakapan pasca observasi ini sudah mendapatkan apa yang ingin dikembangkan, apa yang dikembangkan untuk meningkatkan pembelajaran selanjutnya dengan kualitas yang lebih baik. Dan satu lagi Bu Rizky ini saya ucapkan selamat sudah diterima sebagai P3K. Insya Allah akan memotivasi untuk lebih memberikan pelayanan kepada siswa dengan lebih baik dan selamat bergabung sepenuhnya seutuhnya untuk bisa memberikan pelayanan, terus apalagi tambah tugas-tugas baru yang sebentar lagi Bu Rizky emban. Semangat Bu Rizky. Ya, terima kasih saling mendoakan ya Bu Rizky ya. Terima kasih atas kesempatan yang
ngobrol-ngobrol ini. Insya Allah nanti kita lanjutkan ngobrol-ngobrol kita di lain waktu agar kita sama-sama ya sifatnya sama-sama belajar agar kualitas kita pembelajaran di kelas dalam melayani siswa semakin baik dan semakin baik lagi. Saya akhiri ya Bu Rizky pembicaraan kita. Sekali lagi selamat dan lebih bersemangat dalam membuat kelas-kelas kita itu selalu merindukan kedatangan kita. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dulu.